Indonesia 21 university untuk mengajak kerjasama bagi anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri akan diberikan scholarship beasiswa. Jadi diberikan kesempatan untuk melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan pendidikan dan wawasan siswa-siswa kita di Alexandria School. Tepuk tangan dulu. Yang ketiga, Bapak sekalian, saya baru 3 bulan yang lalu ke Amerika Serikat bertemu dengan sahabat saya, Pak Heru. Beliau orang Indonesia, namanya Imam Samsi Ali, Imam Besar New York, Amerika Serikat. Beliau mendapat kepercayaan dari pemerintah Amerika dan sekarang membuka yayasan di sana, lembaga pendidikan Islami di Massachusetts. Insya Allah kita juga akan kedatangan beliau. Beliau akan hadir ke Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan Alexandria. Kita akan membuat program yang kita sebut summer camp yang akan kita laksanakan bekerjasama dengan Amerika Serikat. Saudara-saudara sekalian, besok tanggal 26 saya ke Paris, Prancis. Insya Allah juga tujuannya sama. Di samping saya ada kegiatan yang lain, tapi juga kita sedang membangun hubungan kerjasama yang erat dengan beberapa negara, termasuk di Prancis. Jadi dengan Rusia kita main, dengan Amerika juga kita main. Itulah ciri-ciri orang yang worldwide, yang wawasan global. Tepuk tangan dulu. Anak-anakku sekalian, kita juga telah melaksanakan semacam pembicaraan serius karena kebetulan saya ketua fraksi Partai Golkar di MPR Republik Indonesia. Jadi kami merencanakan untuk membentuk apa yang kita sebut dengan Majelis Suro Sedunia. Jadi kalau Indonesia punya MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, kita akan bekerja sama dengan seluruh sekolah negara-negara yang punya MPR, yang sistem bicameral, yang punya 2 kamar, yang ada DPR-nya, yang ada MPR-nya. Sudah ada terdaftar 10 negara yang mendaftar untuk menjadi bagian kerjasama untuk membangun forum Majelis Suro Sedunia. Apa yang saya ingin sampaikan? Insya Allah tanggal bulan Oktober kita akan meluncing, akan deklarasi, akan dilaksanakan di Gedung Merdeka, Gedung Asia Afrika di Bandung, yang insya Allah dibuka oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, poin penting dari 10 negara yang sudah terdaftar itu diprakarsai oleh Saudi Arabia, kemudian ada Maroko, Qatar, Bahrain, Oman, kemudian dari Syria, kemudian beberapa negara. Sekarang sudah 10 yang menyatakan ikut bergabung, insya Allah. Salah satu poin penting di situ adalah bahwa kita akan melakukan kerjasama di pendidikan, di bidang pendidikan khususnya pendidikan agama Islam. Tepuk tangan. Apa yang saya ingin sampaikan, saudara-saudara sekalian? Saya, Pak Edu, membuat prasasti di depannya Alexandria. Ibu, mohon maaf kan? Ibu Sardik. Saya membuat prasasti di situ, Pak Edu, Pak Mukarram, Pak Kiai, Pak Udin. Dalam benak saya, dalam pikiran saya, lembaga pendidikan itu tidak seharusnya ansih kita belajar tentang knowledge. Bukan lembaga pendidikan saja, bukan tempat menuntut ilmu saja. Tetapi lebih dari itu, saya katakan sebetulnya sekolah itu harus menjadi tempat membangun peradaban. Anak-anak sekalian, ini catatan kecil saya. Peradaban tidak usah dicari-cari, ternyata peradaban bisa datang sendiri. Tadi kita mengeluh Ivan Priyotania yang beliau ini lulusan Jerman, Bapak Ibu sekalian. Jadi anak saya ini kuliah di Fakultas Teknik di Jerman,
kemudian mengambil S2-nya di Spanyol, di Madrid, Spanyol. Jadi saudara-saudara sekalian, even seorang Tania yang di negara maju sekalipun kadang-kadang tidak siap untuk menghadapi perubahan peradaban itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, saudara-saudara. Covid 2 tahun kemarin ternyata bukan memberikan kerugian buat kita, tetapi ternyata banyak keuntungan yang kita bisa peroleh. Saya ingin memberikan contoh. Saudara-saudara sekalian, ada satu perusahaan multinasional sekarang namanya Airbnb. Airbnb itu bergerak di bidang penyewaan rumah, penyewaan apartemen, hotel dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, karyawannya puluhan ribu di dunia ini. Sekarang mereka dengan adanya Covid, mereka mendapatkan hikmahnya. Mereka tidak lagi menyiapkan kantor buat karyawannya, keterusan kata orang Indonesia. Jadi selama Covid mereka work from home, WFH, bekerja dari rumah. Ternyata setelah dihitung secara bisnis oleh mereka, diteruskan. Sekarang seluruh karyawannya bekerja dari rumah sampai sekarang, dan mereka tutup sebelum kantor-kantornya dan tidak perlu lagi karyawan masuk, tapi mereka tetap digaji seperti biasa. Artinya apa? Ternyata COVID-19 memaksa kita untuk belajar teknologi menjadi kebiasaan baru kita. Itulah peradaban baru bagi umat yang ingin terus belajar dan belajar. Tepuk tangan. Jadi karyawannya sudah tidak ada lagi, semua di rumah. Saudara-saudara sekalian, beberapa bulan yang lalu saya ke Amerika, ke Boston, di Harvard University. Di Harvard University, Bapak Ibu sekalian, saya bersama istri saya datang ke sana. Beliau yang di sana itu membuat jurusan baru, namanya jurusan kebahagiaan, Pak Ibu. Jadi belajar hanya bagaimana menciptakan kebahagiaan. Jadi kurikulumnya ini tentang kebahagiaan, happiness. Saudara-saudara sekalian, muridnya adalah murid terbanyak di dunia karena mencapai 3,7 juta orang siswanya. Dari mana siswanya? Ternyata siswanya sebagian besar dari Indonesia, tapi kampusnya, pusatnya ada di Boston, di Amerika Serikat, di Harvard. Artinya apa? Ternyata pembelajaran yang kita takuti dengan sistem jarak jauh itu memberikan peluang untuk membangun konsep pendidikan baru melalui apa yang kita sebut virtual sistem. Jadi tidak perlu datang ke sekolah kemudian kita bisa belajar. Saudara-saudara sekalian, memang bagi kita untuk anak-anak SMP, SMA, Pak Edu, saya kira memang masih harus tetap datang ke sekolah. Karena kenapa? Kita buat anak-anak SMP dan SMA, Bapak Ibu sekalian, Alexandria menekankan bukan saja tentang knowledge, tentang teknologi, tapi lebih dari itu kita juga bagaimana meningkatkan behavior mereka, perilaku mereka, akhlak mereka, karena hanya dengan cara tatap muka bisa kita lakukan di Alexandria Summer School. Saudara-saudara, akhirnya sekali lagi kepada anak-anak sekalian, saya ucapkan selamat. Kalian telah lulus dari Alexandria Summer School. Jadikan Alexandria tempat kalian pernah menimbah ilmu, dan insya Allah kemudian menjadi bekal kalian untuk di masa yang akan datang. Kepada para pimpinan yayasan, Ibu Tania Putri, Ibu Lili, kemudian Hekal, Tafsir, Hashim, Pak Jamil, kemudian para deputi, kemudian para prinsipal, kepala asrama, wakil kepala asrama, dewan guru, terima kasih yang telah memberikan terbaik buat Alexandria. Tepuk tangan buat kita. Komitmen saya cuma satu, insya Allah saya menyelenggarakan pendidikan ini semata-mata ingin mencoba membuat satu sistem pendidikan yang kemudian meskipun tadi sudah sampaikan kurikulumnya, kurikulum pemerintah kami juga tambahkan dengan kurikulum dari yang yayasan yang kami create sendiri, yang kami pelajari dari beberapa negara yang kami datangi. Alhamdulillah Allah memberikan saya anugerah, saya sudah hadir datang ke 150 negara dan banyak belajar tentang sistem pendidikan.
di mana Finlandia ini merupakan sistem pendidikan terbaik di dunia, padahal PR-nya paling sedikit ibu-ibu. Ya, jadi PR yang paling sedikit itu di Finlandia, tapi justru sistem pendidikan terbaik ada di Finlandia. Saudara-saudara kalian, anak-anakku, sekali lagi saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan kalian kembali ke orang tua, kemudian lanjutkan pendidikan setinggi mungkin, dan kalaupun nanti belum sempat sekolah S1-nya di luar negeri, saya berharap nanti S2-nya ambil di luar negeri. Ya, amin. Kenapa? Saya katakan tadi pendidikan bukan hanya pendidikan yang membuat kita maju, tetapi perlu juga membuka wawasan. Membuka wawasan terbaik adalah bagaimana melanjutkan pendidikan di luar negeri. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much to Sir Dr. Insinyur Haji Muhammad Idris Laina MH as the founding father of Yayasan Balai Pendidikan Laina International for the speech. Menyanyikan lagu Mas Alexandria Islamic School oleh paduan suara, lirik dan aransemen oleh Sir Dr. Insinyur Haji Muhammad Idris Laina MH.